selamat malam. Selamat malam semuanya. Ya, senang sekali bisa berjumpa lagi malam hari ini di acara. PA Online bareng seri Alkitab. Ya, hari ini kita akan membahas satu ayat yang top. Iya. Khususnya di Perjanjian Lama, ini ayat yang sangat top. Ya, Dan pasal yang sangat top juga. betul. Dan kalau teman-teman mengikuti minggu-minggu kemarin, kita masih akan berada di kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan belajar Kejadian pasal 12. Ya, kita akan belajar satu tokoh yang luar biasa. Nah, acara Ayo PA setiap hari Senin ini kami sengaja adakan untuk menolong kita semuanya bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama. Tapi juga kalau teman-teman melihat ini sesuatu acara yang menarik dan saudara lihat ini memberi berkat bagi teman-teman, silahkan mereplikasi itu di gereja masing-masing. Bawa acara ini ke gereja, bukan online tapi bisa onsite. Iya. Jadi teman-teman, kami sangat berharap apa yang kami berikan di dalam Ayo PA ini sungguh memberi satu dorongan untuk kita semua belajar firman Tuhan semakin rajin, semakin sungguh-sungguh. Ya, di dalam PA kita kan selalu pakai metode ya, Roma. Iya. Metode apa nih yang kita pakai? Metode yang kita pakai adalah metode SABDA, teman-teman. Itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Ya, nanti admin akan membagikan link untuk metode Sabda, metode SABDA jika saudara ingin mengikuti atau belajar bagaimana memakai metode ini untuk melakukan PA. Nah, teman-teman yang di gerejanya belum ada acara PA, ayo kita lakukan PA di gereja masing-masing. Iya. Teman-teman bisa belajar dari acara Ayo PA ini dan teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain. Malam hari ini kita akan mengundang dua rekan kita, ada Yosua dan juga Ibu Lili. Nah, nanti akan segera bergabung bersama kita. Ya. Senang sekali jika teman-teman yang lain ada yang pengen menjadi guest untuk acara Ayo PA, kami sangat senang sekali. Silahkan kontak dengan admin. Admin akan memberikan nomor WA-nya untuk saudara boleh kontak admin dan bergabung. Halo Ibu Lili. Halo Bu Yulia. Halo, apa kabar Bu? Halo Bu. Baik. Masih kepikiran Iya, Raja senang Arta banget. Sasta tadi. Oh, Arta Sasta, oke. Masih tinggalin Esra ya Bu ya. Iya. Halo Yosua. Halo Bu, halo Halo, Roma. senang banget bisa ketemu lagi. Wah, berapa lama yang Ya, Bu. lalu kita ketemu ya? Ya, Dua kurang tahun lebih yang 2 lalu tahun yang sebetulnya. lalu Bu. Bener, 2 tahun yang lalu. Ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Ya, tambah sehat kan? Sehat rohani Ya, maksudnya. amin Bu. Ya, Oke, nah kedua rekan kita udah bersama dengan kita malam hari ini, jadi kita akan tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai acara kita malam hari ini dalam doa. Tapi ada satu respon juga nih tadi, Surabaya sudah saya sapa, ternyata dari Bu Anita Batam hadir. Ya, terima kasih Bu Anita sudah gabung malam hari ini ya. Jadi Halo, Ibu. kiranya setiap kota juga bisa join ya malam hari ini. Nanti perwakilan nih, jadi berkat bagi Iya. kotanya masing-masing. Oke, kita akan mulai saja ya Bu ya di dalam Sure. doa. Ya. Oke, saya minta Ibu Yulia bisa berdoa. Ya. Mari kita mulai dengan doa bersama. Ya. Bapak yang surga, terima kasih untuk malam hari ini karena kami boleh bersama-sama, duduk bersama, dan juga berbincang-bincang bersama tentang firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kiranya renungan firman Tuhan yang akan kami bahas bersama-sama pada malam hari ini akan menolong kami untuk tahu lebih lagi tentang rencana Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kiranya melalui Kejadian 12, kami boleh belajar lebih sungguh lagi tentang apa yang Tuhan rencanakan bagi kami secara pribadi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan teman-teman kami yang menjadi guest, juga teman-teman yang ada di rumah, yang ikut bersama di dalam PA online bareng ini. Kiranya Tuhan juga berkati dan buka hati kami, buka pikiran kami untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Iya, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan dua guest kita malam hari ini, kita akan melihat sebentar overview dari dari kitab Kejadian.
supaya teman-teman bisa mengetahui malam hari ini gitu ya, kitab apa yang sedang kita bahas dan terkait dengan pasal juga yang akan kita bahas. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa yang menuliskan kitab Kejadian adalah Musa, dan kemarin kita sudah kasihkan fakta-faktanya bahwa Perjanjian Baru juga mengkonfirmasi bahwa Musa adalah penulis kitab Musa. Nah, kalau di dalam Kejadian khususnya pasal 12 ini, kita tahu bahwa tokoh utamanya udah pasti Allah ya Bu ya, sebagai sang perencana dari kitab ini gitu. Tetapi ada tokoh lain juga yang bisa dikatakan sebagai tokoh utama dari kitab Kejadian ini, dan itu adalah Abraham. Iya, dia adalah orang yang sangat penting bagi bangsa Israel, tapi juga sangat penting bagi kita, karena Alkitab menyebutnya sebagai bapak orang beriman. Iya, karena dari Abraham juga nanti yang menjadi cikal bakal dibentuknya suatu bangsa yang baru yang menjadi umat pilihan Tuhan sendiri, yaitu bangsa Israel. Nah, jadi Abraham juga dipercaya bukan hanya menjadi tokoh yang penting nih Bu dalam kitab Kejadian, tapi juga jadi tokoh yang paling penting mungkin dari sejarah keselamatan. Kira-kira apa nih Bu ya? Iya, karena apa? Karena Abraham mulai disebut memang di Kejadian 11 sebenarnya ya, 11. Di akhir perikop gitu ya, lalu di 12 tuh jelas banget Tuhan memanggil Abraham, dan panggilan itu ternyata bukan hanya panggilan untuk Abraham pribadi, tapi sebenarnya itu menjadi panggilan untuk kita semuanya yang nanti akan menjadi anak-anak rohani gitu ya. Dan Abraham menjadi bapak orang beriman, terkhusus bagi kita-kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ya dia tokoh yang luar biasa gitu ya. Melalui dia kita sekarang boleh mengenal Kristus. Melalui dia kita sekarang boleh melihat keselamatan yang Tuhan janjikan. Melalui satu orang, satu keluarga. Tuhan menurunkan Kristus melalui keturunan Abraham. Iya, dan kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Paulus ternyata mengkonfirmasi bagian ini gitu ya, merujuk kepada janji berkat rohani yang disalurkan melalui Abraham, keturunannya Ishak, Yakub dan lain sebagainya sampai kepada semua bangsa, dan melalui Abraham juga nanti akan lahir yaitu sang Mesias yang akan melaksanakan tujuan penebusan itu. Gitu. Makanya berkaitan banget sama keselamatan. Ya, Ibu Lili dan Yosua setuju nggak Abraham menjadi tokoh yang sangat penting dalam kehidupan kita? Setuju. Sangat setuju banget. Ya. Setuju banget. Nanti Ibu Lili dan Yosua akan menggali lebih dalam lagi tentang Abraham. Iya. Oke, selain itu ternyata Abraham juga disebut sebagai tokoh yang istimewa nih Bu bagi tiga agama besar di dunia. Ini sering disebut agama Samawi, ini agama Kristen, agama Yahudi dan juga agama Islam. Kenapa nih Bu? Iya, karena orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Islam dan juga orang-orang Kristen semuanya menyebut sebagai anak Abraham atau keturunan dari Abraham. Jadi tiga agama besar di dunia ini menganggap Abraham sebagai bapaknya. Luar biasa kan? Iya. Jadi gimana Bu Lili tadi ngomong sesuatu? Enggak, ya betul. Enggak, belum ada orang yang diakui oleh tiga agama gitu, tiga agama besar di dunia. Betul. Dan itu agama besar ya, sangat-sangat besar sekali. Iya. Nah, kita akan belajar tentang tokoh yang luar biasa ini ya. Iya, dan berkat atau janji yang akan disebutkan dari pasal ini melalui pasal 12 bersama dengan Ibu Lili dan juga Yosua. Nah, kita akan menggali latar belakang Kejadian 12 ini lebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke pelajaran penting atau ayat yang akan dipilih. Nah, Ibu Lili dan juga Kak Yosua, ada ketika belajar dari ayat pasal 12 ini, ada berapa ayat nih yang ditemukan dari pasal ini? Dari Kak Yosua mungkin? Ya. Halo? Ya kalau dari saya ini ada 20 ayat Kak Roma. Pasal yang sangat singkat ya. Iya. Hanya 20 ayat dengan 2 perikop. Iya, benar sekali, dengan 2 perikop. Nah, mungkin kita bisa menyebutkan sama-sama ya. Mungkin nanti Bu Lili yang mulai dahulu tokoh-tokoh siapa saja yang disebutkan nih di dalam Kejadian pasal 12. Yang pertama udah pasti Abraham. Masih disebut Abram ya, Abraham.
Lalu Allah, Mhm. Allah sendiri. Lalu di sini juga ada Firaun, Mhm. ada Sarah, Sarai, ya. ya Sarai. Itu ya. Ada lagi ya? Ya. Ada lagi yang ditemukan oleh Kak Yosua? Slot. Lot. Nah ini benar. Ya. Nah, Betul, ya. Lot. Ada lagi? Lumayan banyak nih. Ada orang-orang yang disebutkan di perikop 2 tuh. Hmm. Oh, Firaun tadi udah ya? Firaun Iya. udah. Ya. Dan juga stafnya Orang Firaun Mesir. kalau nggak salah. Orang Mesir. Penggawa Firaun. Penggawa. Oke, jadi ada dan kata orang-orang di sini cukup banyak ya. Jadi ada orang-orang yang ada di Mesir gitu ya. Jadi di ayat 20 juga orang-orang yang mengusir Abraham itu pergi. Jadi cukup banyak tokoh-tokoh yang disebutkan di pasal 12 ini. Nah, selain tokoh-tokoh yang sudah kita lihat bersama-sama, gitu, apakah ada menemukan kata-kata penting atau frasa penting yang sering diulang-ulang gitu di pasal ini? Mungkin dari Yosua. Kalau dari saya, kata-kata pentingnya itu ada dari kata-katanya itu banyak yang diulang, dan terus dari, kemudian berangkat, terus pergi negeri, seperti itu. Itu banyak sekali diulang-ulangnya itu. Oh ya, pergi dari berangkat negeri. Iya. Nah, Bu Lili bisa menambahkan yang ditemukan? Berkat atau Iya, memberkati. betul. Berkat memberkati. Ada lagi? Lawannya Ibu. Itu sih. Berkat, Kutuk. Kutuk ya. dan kutuk. Ya. Kutuk, Tapi banyakan mengutuk. berkatnya soalnya. Saya hitung berkat dan memberkati itu ada 5. Ya. Oh, oke. Ada lagi? Dan kata berfirman atau firman juga termasuk diulang-ulang di sini ya, ketika Tuhan datang dan berfirman kepada Abraham. Iya. Terus ada lagi kata pergi tadi udah disebutkan. Pergilah, tadi Kata sudah disebut ya. juga, Pergilah. kata mensebah juga diulang beberapa kali di pasal ini. Ya, dan nama Tuhan disebut juga beberapa kali di sini, kata Tuhan. Nah, oke. Menurut Kak Yosua, menurut Kak Yosua dan juga Bu Lili, siapakah Abraham kalau dilihat sepintas dari pasal ini? Dan pasal 11 mungkin. Iya, mungkin bisa diceritakan ya sedikit yang teman-teman ketahui tentang Abraham yang dipanggil Tuhan. Yuk, dari Yosua dulu. Oke, kalau menurut saya Bapak Abraham ini, kalau bagi saya ya, dia adalah Bapak orang beriman. Jadi apa namanya, langkahnya itu loh, kepercayaannya itu yang buat saya itu amazing gitu loh, takjub gitu sih. Kalau saya itu Bapak orang beriman, benar-benar dia beriman banget gitu loh. Oke, kalau sebelum Dipanggil. dipanggil Tuhan, Abraham ini sebenarnya bukan orang percaya ya Yosua. Iya, betul. Kita nggak tahu imannya sebelum Tuhan uji berkali-kali gitu ya. Abraham sebenarnya orang yang bukan orang percaya. Iya. Iya, betul sekali. Sebelum itu, makanya saya melihatnya dari situ juga, dari latar belakangnya yang belum percaya, lalu benar-benar menurut perkataannya, mempercayai perkataannya Tuhan itu sampai sejauh itu gitu loh. Itu yang membuat saya amazingnya, tajuk nyampe di situ gitu. Oke, dari Bu Lili? Kalau sebelum dipanggil Tuhan, sebelum Tuhan berbicara ya, saya menganggap sederhana. Abraham anaknya Tera. Udah gitu. Ya, tapi mungkin dia melakukan sesuatu berdasarkan ajaran orang tuanya. Jadi ketika dia ikut orang tuanya berangkat dari Ur Kasdim gitu kan, terus sampai orang tuanya meninggal, Tuhan bicara. Tuhan baru bicara sekali, dia sampai di itu kan dia bangun mesbah ya.
Saya rasa itu mungkin ajaran dari orang tua kan. Saya melihat mengambil kesimpulan seperti itu gitu loh. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau baru sekali di Tuhan berbicara terus dia tiap sampai tempat dia bangun mesbah gitu kan. Mungkin sudah ada didikan dari orang tuanya. Itu sih kalau menurut saya. Betul nggak ya? Ya, bisa jadi Ibu, tapi yang jelas memang sebenarnya Abraham hidup di lingkungan di tengah-tengah bangsa kafir ya. Iya. Apalagi dikatakan ada yang mengatakan bahwa Ur Kasdim itu bukan dikelilingi oleh ilah-ilah gitu, ilah-ilah yang yaitu ya yang tidak menyembah kepada Allah yang benar itu tadi gitu. Ya, tapi mungkin itu sebagai satu budaya pada saat itu ketika ingin menyimpan memori atau menyimpan satu kenangan, mereka membuat semacam monumen gitu ya. Nah, monumen itu iya. yang menjadi mesbah. Iya. Oke. Itu jadi kebiasaan Oke, ya kita akan yang pelajari lagi ya. Iya. Apalagi yang diketahui tentang Abraham sebelum dipanggil Tuhan? Oh, belum memiliki anak ya, Bu? Iya. Iya. Punya istri cantik. Kalau ya itu belum memiliki anak. Dan iya, punya istri cantik, belum punya anak, dan dia orang kaya. Sejauh yang kita ketahui dari buku-buku tradisi, Abraham itu orang yang sangat kaya karena daerah Ur Kasdim itu banyak sekali orang tuan tanah atau orang-orang kaya. Bahkan ditemukan di arkeologi rumah-rumah yang gedong, yang gede-gede sekali, yang kamarnya sampai ratusan gitu ya. Berarti itu memang daerah yang sangat makmur di mana Abraham tinggal. Dan sangat kaya nyaman lah hidup Abraham itu di tengah keluarga yang sangat baik, tanah yang sangat subur, kota yang sangat indah, juga kota yang sangat kaya, ya. Kayanya ditunjukkan dengan ternaknya yang banyak. Benar. Oke. Ya, semakin lihat ke sini ya tentang gimana Abraham sebelum dipanggil Tuhan. Nah ini kalau kita balik lagi ke pasal 12 nih, kesan apa nih yang teman-teman dapatkan nih dari pasal 12 ini? Apa nih kira-kira tema utama dari pasal 12 ini? Abraham dipanggil Allah. Abraham dipanggil Allah. Iya. Benar sekali ya. Tadi kita sudah belajar sebelum dipanggil Allah dan sekarang temanya adalah Abraham dipanggil Allah. Ya, bukan Abraham yang datang kepada Allah ya Ibu ya. Iya, Abraham yang dipanggil oleh Allah. Itu penting sekali. Banyak orang pikir karena Abraham mencari Allah, tidak, Allah yang mencari Abraham. Ya. Oke. Nah, kita akan gali ya dari pasal 12 ini dari ayat-ayat yang dipilih oleh Yosua dan juga Bu Lili. Nanti Bu Lili akan memilih ayat berapa nih Bu dalam pasal ini? Ayat 12 dan 13. Oke, ini sepertinya ada kendala. Apakah Yosua mendengar suara saya? Oke, sinyalnya kurang bagus. Sedikit gangguan tadi. Iya. Oke. Kan memilih ayat berapa Yosua hari ini? Saya pilih ayat 1 dan 2 ini. Oke, ayat 1 dan 2 ya. Kita ayat akan yang sangat terkenal. Kita akan menggali ayat-ayat ini bersama dengan Yosua dan juga Bu Lili. Kita lihat dari ayat 1, ayat 2 ya. Mari teman-teman semua silahkan nanti buka Alkitabnya, bisa fisik, bisa HP-nya. Silahkan buka firman Tuhan yang akan kita gali malam hari ini. Dan silahkan nanti teman-teman bisa kasih respon, pertanyaan, atau bahan renungan yang didapatkan ketika menggali dari ayat-ayat yang dipilih. Nanti silahkan tambahkan di kolom komentar dan kita akan bacakan. Dan nanti di akhir, kalau teman-teman mau bergabung juga silahkan. Kita akan belajar bersama-sama dari ayat 1 dan ayat 2 yang dipilih Yosua. Firman Tuhan berkata seperti ini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, apa yang nih menarik dari 2 ayat yang dipilih Kak Yosua malam ini? Ya, kalau saya menariknya itu di sini langkah Abraham yang berani
ya menurut perkataan Tuhan. Ya tadi kan sudah disinggung sebelumnya bahwa Abraham itu kan dari bukan yang orang percaya dulu ya. Lalu dia diberi apa namanya perintah Tuhan, perkataan Tuhan yang intinya kamu harus pergi gitu ya. Intinya perginya itu nggak besok-besok, tapi sekarang itu kamu harus pergi. Dan perginya itu kemana, dan di ayat juga nggak dituliskan Abraham bahwa protes ini perginya kemana tuh Tuhan, perginya mau ke negeri mana seperti itu, karena hanya diberikan negeri yang kutunjukkan, bukan negeri yang kuberikan kepadamu. Nah itu menariknya di situ, itu yang pertama. Jadi ada langkah satu ketaatan Abraham yang berani untuk mengambil resiko yang besar yang bagi dia mungkin. Kemudian yang di ayat yang keduanya itu ada semacam janji. Jadi janjinya itu adalah membuat mungkin suatu kelegaan bagi dia, karena sebelumnya Abraham kan belum memiliki anak gitu ya. Nah ini sebenarnya suatu sikap yang sulit juga, karena kalau bisa mungkin Abraham waktu itu protes, dia mungkin protesnya bisa begini, misalnya, aduh Tuhan, saya aja belum punya anak, masa mau kamu berikan tanah negeri yang mana lagi, bang apa namanya, anak aja saya nggak punya gitu loh, anak aja Tuhan nggak ngasih, seperti itu mungkin bisa protesnya Abraham kan di situ. Tapi ada satu di ayat yang kedua ini kelegaannya adalah Tuhan itu akan membuat dia itu menjadi bangsa yang besar. Jadi bangsa yang besarnya itu bisa apa namanya dikatakan bahwa dia akan mempunyai keturunan yang banyak ya. Karena saya pernah baca itu kalau zaman dulu kan orang yang dipandang itu kan yang paling banyak anaknya, bukan ternaknya, bukan kekayaannya, tapi anaknya. Jadi kalau semakin banyak populasinya, semakin banyak keluarganya itu, dia akan semakin berpengaruh. Nah ini yang membuat Abraham itu menjadi apa ya, suatu ada kelegaan, menjadi bangsa yang besar, kemudian akan memberkati, kemudian menjadi namanya itu terkenal dan juga menjadi berkat. Itu yang menarik sekali. Oke, berarti tadi ada dua fokus yang dipelajari menarik yang disebutkan oleh Yosua ini ya, tentang pergi dan juga terkait janji. Nah, apakah panggilan Allah kepada Abraham ini termasuk panggilan yang berat nih? Menurut Yosua dari dua ayat yang sudah Kalau menurut cara manusia ya benar berat, karena ya itu tadi dia belum, selama menikah dengan Sarah kan belum punya anak. Ini kok Tuhan tiba-tiba kamu harus pergi sekarang ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Secara manusia kalau kita mungkin sekarang, aduh Tuhan, janji pertama aja belum digenapi, masa disuruh pergi lagi, janji kedua apa gitu. Kalau cara manusia memang berat gitu sih. Ya, apalagi yang membuat berat untuk Abraham? Saya nggak tahu ya, apakah tidak punya anak itu membuat berat. Kalau saya melihat malah kebalikannya ya, mumpung nggak punya anak, jadi dia bisa pergi kemana-mana. Kalau punya anak mungkin mikir, aduh anak saya sudah banyak, nggak bisa pergi gitu ya. Ini nggak ada anak, nggak ada beban. Ya, apalagi Yosua yang kamu anggap berat? Kalau beratnya adalah ini Bu, apa namanya, ke negeri yang kita belum tahu tempatnya. Jadi kalau mungkin zaman sekarang ya orang kalau zaman sekarang kan gini, misalnya ayo kita pergi kemana, ikut enggak kemana, jadi semakin banyak keponya semakin banyak tahunnya. Tapi kalau Abraham ini kan enggak, beratnya itu dia istilahnya kalau katakan Jawanya itu menurut banget itu. Negeri yang akan kunjukkan padamu, ayo berangkat. Akhirnya mereka juga berangkat dengan istrinya, kemudian dengan saudaranya juga, seperti itu Bu. Kalau beratnya juga itu, negeri yang belum pernah ditunjukkan gitu. Ya, ada lagi yang berat selain itu? Tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung ya. Meninggalkan kekayaannya ya Bu ya, meninggalkan harta bendanya itu. Iya, meninggal ya. Jadi keluar dari zona nyaman itu yang paling berat. Iya. Iya betul, itu ya
Padahal tidak menentu nantinya mau kemana, apakah ke tempat yang lebih baik atau lebih jelek. Kemungkinan lebih jelek karena Ur Kasdim itu tempat yang sangat bagus sekali, sangat kaya, sangat makmur ya. Ya, jadi udah pasti nih Abraham tahu pergi ke tempat yang lebih jelek. Belum tentu juga, Bu. Iya, belum tentu. Oke, jadi panggilan Allah terhadap Abraham ini mungkin secara manusia ini panggilan yang berat, tetapi walaupun berat, panggilan Abraham ini juga udah hampir diberitahu sih tadi, mengandung janji-janji. Nah, dari ayat yang dipilih, janji-janji apa nih yang bisa di-list terkait yang akan diberikan Allah kepada Abraham? Oh, janjinya ya. Tadi kan sudah di ayat yang kedua ya. Apa namanya, menjadi bangsa yang besar. Itu kan kalau saya artikan tuh ya tadi, menjadi bangsa yang besar tuh pastilah keluarganya akan secara turun temurun akan banyak. Padahal waktu itu kan Tuhan belum berkata bahwa nanti keturunanmu itu akan apa namanya, seperti itu apa namanya, pasir di pantai, kemudian seperti bintang di langit. Tuhan belum katakan seperti itu, tapi Abraham sudah menangkap bahwa janjinya akan besar itu, bangsa yang besar itu akan artinya akan menuju ke situ juga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memberkati itu, kemudian memberkati, kemudian juga membuat namanya itu besar, bahkan juga akan menjadi berkat. Masyur. Ya, masyur gitu. Ya. Ya, yang kedua. Ada lagi? 3 itu. Oh, yang ketiga. Ya, bangsa yang besar diberkati dan namanya masyur. Iya. Dan engkau akan menjadi berkat juga, ditutup ayat yang kedua. Oke. Nah, iya, dari janji-janji yang sudah kita dapatkan gitu dari 2 ayat yang kita gali ini, apakah janji itu ujungnya ada untuk Abraham atau seperti apa? Ujungnya hanya untuk Abraham? Kalau menurut saya itu bisa kita rasakan sampai sekarang begitu ya. Jadi janjinya Abraham itu kita bisa merasakan bahwa kita juga keturunan apa namanya Abraham juga, kemudian bisa apa namanya ini tadi udah menjadi berkat, kemudian membuat nama kita masyhur. Asal ada satu apa namanya satu ketaatan, ada satu langkah percaya, asal ada langkah benar-benar meninggalkan apa yang ada di belakang gitu loh, dan nanti keluar dari zona nyaman, bahwa itu akan diberikan kepada kita. Itu sih kalau menurut saya. Oke, nah pelajaran apa nih yang Yosua dapatkan dari 2 ayat ini? Oke, ini aplikasinya pelajaran. Kalau boleh aku tambahkan dulu ya. Tadi di ayat 3 yang paling akhir, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi berkatnya tidak berhenti di Abraham. Melalui dia maka seluruh bangsa akan diberkati. Ya. Ya. Oke. Di ayat yang pelajaran apa yang didapat dari 2 ayat ini? Ya, pelajarannya yang didapat dari 2 ayat ini adalah, ini aplikasinya atau pelajarannya ya? Pelajarannya dulu sebelum aplikasi. Ya, kalau pelajarannya itu membuat kita itu apa ya, semakin kita untuk lebih taat gitu, terus apa namanya lebih semakin percaya akan setiap apa yang Tuhan perintahkan itu seringkali bukan berarti kok untuk menghambat kita, tapi untuk kita ternyata lebih maju. Walaupun kita cara manusia mungkin saat ini kita berpikir mungkin seperti Abraham ya, apa namanya, aku nggak mau ngelakuin lah, aku nggak mau jalanin lah, wong apa namanya negeri aja nggak tahu nanti kemana gitu. Nah, tapi kita nggak tahu nanti ke depan ternyata setelah kita menjalani proses ini, setelah menjalani ketaatan ini, tapi ternyata nanti ke depannya itu ada suatu janji Tuhan, ternyata ada
suatu apa ya makna gitu yang dapat kita peroleh dari setiap apa yang telah kita lakui, udah kita prosesi, udah kita jalani ini seperti itu. Oke, jadi terkait ketaatan ya di sini yang dipelajari oleh Yosua. Iya. Nah, aplikasinya yang didapatkan dari 2 ayat ini yang akan dilakukan gitu secara praktis. Ya, kalau aplikasinya, kalau saya apa ya, jalan di mana setiap orang percaya itu dipanggil itu memang ini bukan berarti kok mencobai kedagingan ya, tapi bahwa mengindikasikan bahwa ini memang ada dalam kehendak Allah, bahkan di luar kehendak Allah. Dan aplikasinya itu kalau saya akan ya lebih menggantungkan kepada Tuhan, lebih apa ya, percaya gitu loh. Yang tadi ya apa namanya sudah istilahnya kalau kita berpikir saat ini apa ya sih nanti hasilnya akan baik begitu. Nah, apa ya sih hasilnya nanti akan seperti apa yang kita harapkan gitu. Nah, kalau saya lebih aplikasinya lebih hidup itu ya lebih apa namanya, lebih percaya aja sih, lebih bergantung akan perkataan Tuhan dengan dituntun dengan Roh Kudus gitu. Jadi dengan apa ya, enjoy aja lah, menikmati aja lah bersama dengan Tuhan gitu aja. Oke, kita tunggu ya supaya tetap percaya kepada Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan gitu dalam menjalani hari-hari meskipun kita nggak bisa melihat ya ke depannya akan terjadi, tapi ya tetap percaya kepada Tuhan gitu, pada janji Tuhan. Ya, memang kita nggak bisa melihat ke depan, tapi Tuhan melihat apa yang ada di depan, itu penting. Saya nggak lihat apa yang ada di depan, nggak masalah. Yang penting Tuhan tahu apa yang ada di depan, gitu ya. Betul sekali, Bu. Ya, terima kasih Kak Yosua. Nah, ada tanggapan nih dari sahabat-sahabat Sabda yang sudah bergabung malam hari ini. Ayo teman-teman yang lain juga ya, jangan cuma menonton, tapi ayo tulis komentar gimana nih, berkat apa yang sudah dapat dari menggali ayat 1 dan 2 dari pasal 12 ini. Oke, ini ada tanggapan ya Bu ya, kita bacakan. Ini tadi dari Bulani menyapa Bu Lili, ternyata teman Bu Lili nih, Bulani dari teman KDL, see you. Terus ada satu tanggapan dari Beta, Tuhan sangat aktif mencari Maria Marpau. Beta isi Bu Maria Marpau kan? Oh, sepertinya bukan Bu. Bukan. Ya, Tuhan sangat aktif mencari umatnya, bersyukur Abram merespon dengan baik. Ini tadi menanggapi dari apa ya, inisiatif Tuhan gitu yang mencari umatnya. Ada satu tanggapan dari Kak Rey. Halo Kak Rey, selamat bergabung malam hari ini. Ikut lagi, ketaatan Abraham untuk ikut perintah Tuhan saat itu juga dia lakukan. Ya, betul. Ya. Oke, ada satu pertanyaan nih Kak dari Alexander. Shalom Kak, saya ingin bertanya, Abram tahu dari mana kalau itu suara Allah? Apakah sebelumnya Allah sudah berjumpa dengan Abram? Kalau iya, di mana? Nah, tadi kita belajar ya bahwa di sekitaran Abraham itu ada apa ya, ilah-ilah gitu. Nah, ketika Tuhan yang benar itu berfirman kepada Abraham, bagaimana Abraham bisa tahu bahwa itu suara Allah yang benar? Iya, kalau ya coba dulu ya Bu ya. Kalau ini memang di ayat yang 1 itu tidak dituliskan, memang tidak dituliskan bahwa Allah itu menampakkan seperti waktu ketemu dengan nanti seperti ketemu dengan Musa seperti itu. Walaupun nanti di ayat yang ke-7 kalau nggak salah itu Tuhan menampakkan, ya Allah menampakkan pada si siapa namanya Abram untuk membangun mezbah itu ya. Tapi Tuhan Allah itu di sini menampakkan diri itu dalam rupa kemuliaannya. Jadi yang begitu rupa sehingga tidak meninggalkan ruang. Jadi dalam rupa kemuliaan begitu, tapi tidak meninggalkan ruang bagi Abram untuk meragukan adanya wewenang ilahi dalam panggilan ini, begitu kalau menurut saya Bu. Ya, well, sayang sekali Alkitab tidak menjelaskan ya kapan sebelumnya Abraham bertemu dengan Allah. Apakah pada saat dipanggil itu saja Tuhan datang pada Abraham? Nah,
satu prinsip di dalam kita mempelajari Alkitab ya, jika di dalam Alkitab itu tidak disebutkan, kita mencoba untuk tidak berandai-andai ya, karena bisa saja kita salah gitu ya. Jadi karena tidak disebutkan maka jawabannya kita tidak tahu apakah Allah sudah pernah bertemu dengan Abraham sebelum itu. Tapi satu hal yang kita jelas tahu bahwa Abraham tahu ya, karena di sana dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, lalu Abraham melihat itu sebagai satu satu otoritatif, suara yang dia tahu itu sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Itu melihat dari jawaban Abraham ya. Jadi kita tidak tahu berapa kali, berapa lama sebelumnya Allah bertemu dengan Abraham, tapi yang jelas pada saat Tuhan panggil Abraham, Abraham tahu itu Allah ya. Ya. Ya, jadi respon Abraham di sini terlihat dari ayat 4 gitu ya. Ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, Abraham percaya dan taat kepada firman yang berotoritas itu. Nah, ada satu tanggapan dari Ibu Deborah Wisnu, berat juga karena memimpin rombongan tanpa tujuan tempat yang jelas. Kalau cuma Abraham yang pergi sama Sarah, mungkin mudah saja. Tapi ini banyak orang yang bergantung pada pimpinan Abraham. Sebagai leader, ini berat. Iya, betul. Sangat berat. Karena kepergian Abraham itu bukan untuk senang-senang. Pertama bukan untuk senang-senang, tapi kedua juga bukan untuk kembali lagi, bukan untuk dolan. Okay. Kalau dolan tuh ya nanti kan bisa kembali lagi, ini enggak ya, ini bukan seperti itu. Abraham betul-betul pergi dan untuk niat tidak akan kembali lagi. Nah, itu berat ya. Kalau kita dolan hanya visit teman gitu nanti akan balik lagi, ya itu mudah ya. Tetapi ini membawa semua apa yang dia punya dan dengan satu komitmen untuk tidak kembali, tapi untuk pergi kemana Tuhan pimpin. Nah, itu berat ya. Oke, nah ada satu tanggapan lagi nih Bu. Oh, ini pertanyaan dari Pak Lianto. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Lianto, selamat bergabung. Selamat malam, saya mau bertanya, kalau yang menjadi poin ketaatan dalam ayat yang dipilih hari ini, apa nih kuncinya yang terutama dari aspek kehidupan kita dari kasih Allah? Ini tadi mungkin menanggapi dari pelajarannya Kak Yosua terkait ketaatan. Apa nih kuncinya katanya? Kunci ketaatan begitu ya? Ya. Kalau kunci ketaatan, kalau menurut saya itu yang penting percaya gitu sih. Jadi taat dan percaya itu memang yang penting kan percaya dulu. Lalu kemudian taat, kemudian setia itu kan salah satu satu kata yang tidak bisa jauh kalau kita sebagai orang Kristen begitu, umat Tuhan. Itu yang penting saya percaya gitu dulu sih. Ya, menurut kamu gimana, Roma? Iya, menurut saya ketaatan kepada Allah memang nggak selalu membuat kita bebas dari persoalan, bebas dari ujian, atau bebas dari masalah yang serius. Kadang-kadang malah ketaatan itu membuat kita semakin diuji, apakah kita bisa naik level ke level berikutnya, ataukah malah turun kayak gitu. Jadi kunci ketaatan di sini memang harus yaitu belajar sepenuhnya percaya kepada Tuhan, bahkan di tengah persoalan yang serius sekalipun. Dan juga belajar yaitu sih belajar untuk terus percaya kepada Tuhan dan tetap percaya dengan firman-Nya itu tadi, karena ketika dia berfirman pasti dia juga yang akan menggenapi gitu. Nah, ya ini ada tanggapan lagi nih dari Ibu Beta, mengikuti panggilan Tuhan harus berani nekat ya. Ya, benar sekali. Iya dan tidak. Saya enggak 100% setuju. Betul, kita harus nekat, tapi bukan berarti buta, ya. Karena ketika Tuhan memberi panggilan kepada kita, Tuhan selalu juga memberikan konfirmasi, gitu ya, memberikan janjinya juga. Jadi keyakinan kita yang utama bukan kepada nekatnya, gitu, tetapi kepada apakah kita percaya kepada karakter Tuhan, percaya kepada pribadi Tuhan yang tidak pernah berbohong, gitu ya. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, terus kita merasa Tuhan panggil, terus kita nekat, ya saya kira tidak semudah itu ya. Tetapi Tuhan selalu memberikan satu konfirmasi dalam hidup kita, dan itu yang membuat kita nekat. Jadi nekatnya tuh ada
ada alasan gitu ya, bukan asal nekat atau bukan bucin gitu ya, bukan asal buta terus menjalankan. Saya kira tidak. Tuhan tidak ingin kita percaya buta. Tuhan tidak ingin kita memiliki iman yang buta, tetapi iman yang terbuka matanya untuk melihat siapakah Tuhan. Ya. Oke. Nah, ini waktu terus berjalan dan kita tidak menyadarinya karena begitu asik dalam penggalian ayat yang sudah dipilih oleh Kak Yosua, dan kita akan lihat dari ayat yang dipilih Ibu Lili malam hari ini. Nah, Ibu Lili tadi memilih ayat 12 dan 13, jadi kita akan bacakan bersama-sama. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah, menurut Bu Lili, apa nih yang menarik dari dua ayat yang dipilih malam ini? Buat saya ini menarik karena sebelumnya, seperti ayat yang dipilih oleh Mas Yosua, Abraham itu kan baru saja Tuhan berbicara 2 kali ya. Yang kedua malah Tuhan menampakkan diri. Saya membayangkan gitu loh, kalau saya, Tuhan baru bicara, dengar suara Tuhan, terus beberapa saat kemudian Tuhan menampakkan diri, itu iman yang sedang menggebu-gebu, sedang begitu percayanya gitu kan. Tuhan menampakkan diri, Tuhan yang begitu mulia. Tapi begitu masuk dalam, ini kan kesulitan nih, karena ada kelaparan, terus dia pindah sementara ya, pindah sementara. Itu juga sebetulnya penyertaan Tuhan. Tuhan izinkan, pindahlah gitu kan, sediakan makanan. Tapi begitu ketemu masalah, Abraham tuh berpikir sendiri. Ini yang menarik untuk saya. Kenapa ya waktu saya memilih itu, kenapa ya? Kan baru 2 kali ketemu Tuhan berbicara. Kenapa dia langsung istilahnya kedagingannya ya, ketakutannya sebagai manusia itu lebih menguasai daripada kepercayaannya. Saya di salah satu tafsir mengenai itu kegagalan Allah, kegagalan Abraham untuk percaya. Nah, saya melihatnya di sini, tapi pada akhirnya Tuhan juga membereskan masalahnya. Sarah itu tidak jadi kan, diperistri oleh Firaun, tidak diapa-apain, Tuhan yang menimbulkan tulah. Jadi apapun yang kita putuskan waktu itu salah, Tuhan juga membereskan asal kita bertobat. Nah, saya kenapa ini menarik, karena saya gali lagi, ternyata kasus seperti ini kan diulangi lagi oleh Abraham di kejadian berikutnya, di waktu itu zaman Melkisedek gitu kan. Loh, padahal kan sudah pernah gitu loh. Nah, itu saya melihat Abraham ini murni ciri-ciri khas orang percaya. Tuhan sudah berbicara persis. Jadi saya menganalogikan Abraham itu seperti saya. Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah ini, tapi begitu ketemu masalah, kok kita kadang mengandalkan diri sendiri. Tapi pada akhirnya kalau itu Tuhan membereskan lagi semuanya, Tuhan tetap memanggil. Dan sampai sekarang kan, walaupun kejadian seperti ini dicatat dalam Alkitab 2 kali Abraham, dan juga diikuti lagi oleh anaknya Ishak juga seperti itu, melakukan seperti itu. Tapi tetap kan sampai sekarang kita tetap mengatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi di sini saya melihat bahwa iman kita itu bukan berarti harus yang terus-menerus, nggak boleh ada gagalnya, karena Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Dan kalau pada akhirnya kita tetap percaya, itulah kita disebut sebagai orang beriman. Itu sih, Bu. Ya, itu anugerah ya, Bu ya. Iya, anugerah. Oke, Bu Lili sudah menjabarkan begitu detail ya. Nah, oke. Jadi dari 2 ayat ini mungkin ringkas saja ya, Bu. Alasan yang membuat Abraham punya rencana gitu, siasat. Ini bisa dikatakan penipuan nih. Kira-kira apa nih alasan Abraham nih terkait hal ini? Kalau dia saat itu dia lebih takut daripada lebih percaya. Kalau dia lebih percaya, dia nggak akan bikin rencana seperti ini ya. Ketakutannya itu lebih daripada kepercayaannya dia kepada Allah saat itu. Kalau menurut saya itu ya. Oke. Jadi dibandingkan dengan janji Tuhan di ayat 3, apa nih yang salah nih dari ketakutan yang Ibu katakan gitu terkait 2 ayat ini?
Padahal di ayat 3 sudah jelas sekali ya janji Tuhan gitu. Tetapi di ayat ini apa nih yang salah dengan semua kekhawatiran dan ketakutan yang dimiliki oleh Abraham sehingga melakukan tindakan ini? Saya pikir ini ciri khasnya manusia ya. Semua nabi termasuk Musa sekalipun ada kalanya walaupun sudah ini janji Tuhan, ada saat di mana dia termasuk kita nih, kesulitan kita itu begitu melingkupi kita sehingga kadang kita lupa gitu loh. Itu sih kalau saya lihat. Tapi sesaat, tidak terus-menerus. Karena anak Tuhan kan pada akhirnya kembali. Kalau nggak seperti itu kita akan jadi orang suci kan. Begitu terima Tuhan terus nggak pernah dosa, nggak pernah salah. Karena kita ingat terus dengan Tuhan. Tapi enggak kan, kita pasang surut, tapi kita punya Roh Kudus, pada akhirnya kita kembali. Ya, yang jelas iman kita itu tidak terima jadi ya Bu ya. Ada proses, Iya. ada peningkatan gitu ya. Harusnya kita cepat belajar ya. Tetapi ya kayak Ibu bilang, setiap kita selalu punya masalah untuk percaya dengan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan untuk kita terus percaya, dikasih ujian lagi, sampai nanti kita betul-betul no worry gitu ya. Banyak dari kita selalu mulai dengan worry, dengan ketakutan kita apa yang akan terjadi nanti, seakan-akan Tuhan tidak ada di sana, seakan-akan Tuhan tidak akan memelihara kita gitu ya. Itu selalu menjadi ketakutan orang percaya, dan itu menjadi momok karena itu selalu dipakai setan untuk mengintimidasi kita terus-menerus, dan kita selalu gagal. Nah, semoga dengan pelajaran Abraham ini kita belajar untuk benar-benar percaya ya Bu ya, bahwa Tuhan selalu ada, nggak mungkin Dia meninggalkan kita. Ketakutan kita seharusnya kita serahkan kepada Tuhan, bukan untuk membuat rencana sendiri. Oke, jadi akhirnya plan yang sudah disusun oleh Abraham sebaik mungkin akhirnya nggak berhasil gitu. Nah, pelajaran apa nih yang Bu Lili dapatkan nih dari 2 ayat ini? Saya belajar bahwa pasti ada masa di mana iman kita yang tadi Bu Yulia bilang pasang surut ya, naik turun. Pasti ada masa di mana saya punya masalah atau ketakutan itu melebihi dari iman saya. Tapi kalau saat itu, kalau kondisi sekarang ya, saya berhubungan saya dengan Tuhan, hubungan pribadinya itu baik, berdoa setiap saat, ini pasti lebih cepat. Jadi menurut saya belum sempat sampai bikin skenario yang aneh-aneh gitu seperti Abraham. Tuhan udah keburu ingatkan. Kalau saya melihatnya pelajaran dari situ. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan baik, mungkin sempat worry, sempat aduh gimana nih, aduh bikin rencana. Tapi sebelum sampai situ, karena kita punya hubungan baik, kita berdoa setiap hari, sehari lebih beberapa kali, pasti Tuhan udah keburu ingatkan. Itu sih yang saya ambil. Amin. Ya, kalau kita peka ya Bu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita jauh dengan Tuhan ya kita nggak dengar Dia ngomong apa. Kita cuma dengar suara diri kita sendiri ya, suara-suara yang lain malahan. Nah, aplikasinya Bu yang mau diterapkan setelah belajar 2 ayat ini. Persis tadi yang Bu Yulia baru katakan, hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang penting. Saya balik lagi, saya ingat dulu pernah baca, pernah saya sharingan juga, Experiencing God. Itu kalau kita punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, walaupun kita sedang suntuk-suntuknya, jadi istilahnya menangis pun ya, menangis kayak menangis kepada orang tua, habis itu lega gitu. Jadi kita pasti peka. Jadi kita mau melakukan sesuatu yang kira-kira aneh pun pasti ada rasa nggak damai sejahtera. Kayaknya nggak cocok deh ini. Kita berdoa kembali. Itu yang sempat saya alami. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kita mau melakukan sesuatu yang aneh itu, menurut manusia sih nggak aneh, tapi kita pasti punya rasa damai sejahteranya nggak ada gitu. Ini kayaknya sesuatu yang salah deh, itu Tuhan berbicara. Itu sih kalau saya. Ya, kalau menurut manusia, wow, ini siasatnya pandai sekali, Abraham pintar gitu ya. Tetapi tidak seperti itu yang Tuhan inginkan ya. Iya. Ya, memang pandangan manusia dengan pandangan Tuhan seringkali berbalik ya Bu ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih Bu Lili yang sudah menjelaskan dan sudah berbagi dari ayat 12 dan 13 yang dipilih malam hari ini. Dan malam hari ini kita mengundang sahabat Sabda yang ingin join live bersama kita. Masih ada 1 ruang untuk bisa berbagi.
kita akan undang teman kita Yang malam sudah hari lama ini. tidak muncul. Iya. Nah, kita akan undang teman kita untuk join malam hari ini. Dan yang akan membagikan pelajaran penting juga yang didapatkan dari ayat yang dipilih. Oke. Apakah sudah bisa? Ya. Ya, kita hari ini ada surprise. Ada satu tamu yang sudah lama tidak muncul dan hari ini kita akan undang. Nah, Wey, halo Tere. Halo Bu, halo Kak Ini Roma. teman-teman di rumah, mungkin teman-teman di rumah ada yang menanyakan ini, dulu Tere suka muncul, sekarang kok tidak muncul. Kamu sekarang bikin alasan deh. Oh iya, Teman-teman yang lain. iya. Kenapa nggak muncul ya? Karena menurut saya ya dikasih kesempatan untuk sahabat Sabda berbagi, tapi kita tetap ikut gitu di belakang memantau dan juga melihat dan juga ikut mengambil pelajaran dari sharing-sharing yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi tetap kok kita semua hadir tetapi nggak di layar. Oh gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, Tere Iya. selalu ada di belakang layar walaupun tidak muncul wajahnya ya. dan Tere Oke. selalu melihat nama-nama yang sering bergabung. Nah, untuk bisa Iya. dikontak nanti jadi guest berikutnya. Nah, oke, dari Tere, ayat lain yang mana nih yang menarik bagi Tere selain yang sudah dibahas dari ayat 1, ayat 2, maupun ayat 12, ayat 13? Iya, kalau dari saya sendiri tadi ketika mendengar sharing dari Ibu Lili dan juga Kak Yosua, saya malah tertarik dengan ayat 7 dari pasal 12 dari kejadian 12 ini. Oke, ayat 7 firmannya gini ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mengapa nih tertarik memilih ayat 7 ini, Ter? Nah, kalau kenapa saya tertarik ini sih, saya salut gitu dengan respons yang diberikan oleh Abraham ketika ia dipanggil dan ketika Allah menampakkan diri kepadanya gitu. Jadi dia mengucap syukur gitu, membangun mezbah untuk Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Gitu Kak Roma dan juga Bu Yulia. Iya. Oke. Ya ini luar biasa ya, Tuhan langsung memberikan memberikan janji ya. Negeri ini akan menjadi milik keturunanmu. Menurut Tere gimana nih? Apakah Abraham terkejut menurut Tere atau apakah yang aneh dengan janji Tuhan ini kalau itu diberikan kepada Abraham? Iya. Menurut saya kalau baca dari ayatnya ya Bu, saya nggak melihat keterkejutan dari Abraham gitu. Malahan saya kesannya itu ketika baca ayat ini, dia itu benar-benar taat gitu dan sangat-sangat percaya sama Tuhan tanpa ada bantahan gitu, tanpa ada protes atau mempertanyakan, dia langsung aja gitu, langsung mendirikan mezbah gitu yang kalau dari ayat ini. Tapi kalau lihat latar belakangnya Tere, saat Tuhan panggil Abraham, dia usianya sudah 75 tahun. Dan Sarah istrinya, dia sudah menopause ya, sudah tidak akan mungkin bisa punya anak. Ya. Nah, padahal ini negeri ini kepada keturunanmu. Jadi kan ini bukan untuk Abraham, tapi untuk keturunan Abraham. Dan bicara tentang anak yang akan lahir dari Abraham. Padahal dia nggak punya anak dan mungkin tidak secara manusia dia tahu dia tidak mungkin punya anak karena Sarah sudah tidak bisa mengandung lagi. Menurut kamu gimana? Iya, secara manusiawi kalau aku bawakan ke diriku sendiri, kemungkinan aku akan bertanya-tanya gitu di dalam hati. Maksudnya apa sih maksudnya Tuhan ini gitu? Kayak tadi kan Kak Yosua juga udah menjelaskan gitu. Kadang yang dijanjikan Tuhan itu nggak masuk akal kepada keturunan, padahal dia sendiri nggak punya anak gitu. Bahkan juga dibilang akan memiliki keturunan, padahal Sarahnya juga udah tua gitu. Secara manusiawi mungkin dia akan bertanya-tanya gitu. Karena meskipun nggak dituliskan di dalam Alkitab, tetapi yang saya lihat di sini, dia tetap mempercayai. Itu yang paling salut gitu dari Abraham ini, Bu. Iya.
kalau di ayat ini dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, itu kira-kira kalau Tere bayangkan itu dalam wujud apa Tuhan menampakkan dirinya? Menampakkan diri dalam wujud yang seperti disampaikan Kak Yosua tadi, dalam kemuliaan. Ya, ya, Bang. Oh, nyontek jawaban Yosua ya. Bukan tadi, tapi saya tadi Kenapa, menyimak Tere? ini. Apa? Kenapa, Tere? Karena kan saat itu Allah itu belum pernah, kalau yang saya ketahui belum pernah menampakkan diri benar-benar secara fisik gitu. Jadi di sini yang saya lihat itu menampakkan diri di sini maksudnya kemuliaan Allah yang dinampakkan gitu. Ya, oke. Jadi Abraham mulai melihat Tuhan dengan cara yang banyak, dengan cara-cara yang berbeda ya. Iya. Dia pertama mendengar suara Tuhan, lalu dia melihat kemuliaan Tuhan. Jadi pengalaman pribadi dia bersama dengan Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Ya. Iya. Oke. Wow, waktunya sudah 1 jam tidak terasa. Gimana nih Roma? Kita belum tanya pelajaran penting nih Bu yang didapatkan Tere nih, yang mau diaplikasikan nih. Ya, kalau pelajaran penting yang ingin saya aplikasikan sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus meresponi panggilan Tuhan dan juga janji Tuhan itu dengan mengucap syukur gitu. Karena di ayat ini itu yang jelas-jelas disampaikan dituliskan bahwa Abraham mengucap syukur ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham dengan membangun mezbah bagi Allah. Ya. Oke, thank you Tere sudah bergabung bersama kita malam hari ini dan bisa menggali dari ayat 7 dan berarti sini mengkayakan juga penggalian kita malam hari ini dari beberapa ayat yang sudah dipilih oleh Ibu Lili, Kak Yosua dan juga oleh Tere. Nah, apakah masih ada respon nih Bu? Tapi waktunya sudah sangat mepet nih. Iya, dari Ray ada respon dari tadi ya, nekat berhemat, betul. Ya, kita bisa nekat dan boleh nekat kalau kita tahu untuk alasan apa kita nekat ya. Oke, ini dari Anita. Ibu Anita, sejarah sebelum ditulis diturunkan secara lisan. Dari pasal sebelumnya disebutkan nenek moyang Abraham adalah Sem. Dari kebiasaan dulu bisa jadi Sem menceritakan Tuhannya Nuh, peristiwa air bah kepada turunannya. Betul. Ya, saya yakin pasti ada ada cerita turun menurun gitu ya tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi di antara nenek moyang, terutama dari ke pemberontakan orang-orang Israel gitu ya kepada Allah, tetapi mereka sudah mengenal sosok Allah karena Adam, karena Nuh, karena Sem, kemudian juga karena Nuh dan keturunan yang lain gitu ya. Jadi ya betul Ibu Anita, sangat jeli penyelidikannya atau paling tidak melihat latar belakangnya. Bagaimanapun kemungkinan besar ada mungkin pernah mendengar cerita turun-menurun gitu ya tentang apa yang terjadi dengan nenek moyang sebelumnya. Walaupun tidak jelas gitu ya, tetapi terjadi pada keturunan, maksudnya nenek moyang saudara-saudara dari Abraham sebelumnya gitu ya. Ya, keren Ibu Lili. Ini dari respon dari Evisna. Ini Ibu Evita Bolon nih Bu. Ibu Lili kenal ya? Sama-sama kayak Gus Salim itu Bu. Iya, dari Ibu Lani Inawati, beriman itu tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi juga harus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Betul Ibu Lani? Ya, ini ada Rizky. Shalom, kenapa yang berbohong Abraham, tapi yang diberi tulah Firaun? Saya sempat mikir juga tuh, kok Abraham nggak di hukum sama Tuhan ya, karena dia membuat perencanaan bohong gitu ya, membuat pembohongan. Tetapi karena hikmat Tuhan, Abraham saya yakin belajar ya bahwa
bohong itu bukan sesuatu yang menjadi rencana Tuhan. Nah, kenapa Firaun yang dihukum? Saya juga tidak tahu. Soalnya kalau nggak dihukum ntar terus keburu jadi, Sarah nanti keburu jadi istrinya, Pak, Bu, kalau nggak dihukum, kalau nggak dihukum. Iya. Iya. Oke, ini ada satu tanggapan dari Pak Lianto, mengikuti panggilan Tuhan dalam tanda petik harus berani bersaksi dalam kebenaran dari Tuhan, ya, dan amin. Oke, Bu Lani, setuju Bu Lili, keintiman kita kepada Tuhan membuat kita peka akan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Iya. Oke, ini dari ayat 7 ya. Ini saat ini menggali ayat 7 dari Beta. Puji Tuhan, Abram menyikapi panggilan dengan benar, berhikmat dan selalu taat meski dia harus keluar dari zona nyaman. Iya. Oh, ada terakhir pertanyaan dari Bu Lani, Bu. Tolong tanya Bu Yulia, 3 agama besar kan mengklaim menjadi anak Abraham. Jadi sebutan Bapak orang beriman ini berlaku untuk ketiga agama ini juga kah? Oh, ini terkait latar belakang tadi ya. Iya, Ibu, Bapak orang beriman kepada siapa gitu ya? Kalau berimannya kepada Kristus ya udah pasti Kristen saja gitu ya. Dia disebut sebagai Bapak orang beriman. Karena iman mereka kan berbeda dengan iman kita gitu ya. Bahkan termasuk orang Yahudi, iman Yahudi tidak kepada Mesias, tidak kepada Kristus gitu ya. Tetapi anak-anak Abraham, karena ini juga disebutkan di dalam perjanjian baru ya, anak-anak Abraham adalah anak-anak orang beriman. Ya, beriman kepada siapa itu yang paling penting ya, bukan berapa besar imannya, tapi kepada siapa ia beriman. Ya, ini tadi ada Eca Ote Teopani, betul. Kemungkinan besar Tuhan menampakkan diri juga bisa dalam bentuk manusia, atau dalam bentuk yang lain seperti malaikat gitu ya, karena di dalam perjanjian lama beberapa kali Tuhan muncul dalam bentuk-bentuk manusia atau malaikat gitu ya. Ya, oke, sudah nih ya, sudah Bu. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua, dan kalau mau ditangkap pelajaran ke saya juga belajar tadi dari ayat 7 kata mesbah. Ketika saya lihat di sini ternyata ada lebih dari 6 kali disebutkan Bu kata mesbah di sini dan diulang-ulang. Dan mesbah bukan hanya berbicara tentang Abraham mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi untuk ingat lagi gitu hubungan pribadinya, relasinya dengan Tuhan ketika pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada dia gitu. Jadi kalau pelajaran yang saya tangkap, apakah saya juga membangun mesbah pribadi saya dengan Tuhan setiap hari, ataukah masih bolong-bolong atau masih sekedar hanya rutinitas? Itu jadi pelajaran penting bagi saya. Iya, terima kasih kita semua hari ini sudah belajar dari ayat 1-2, kemudian ayat 7 dan juga ayat 12-13 ya. Tadi dari Yosua kita belajar dari ayat 1 dan 2 bahwa Allah itu Allah yang mencari manusia, Allah yang datang kepada Abraham dan Allah yang memberikan iman kepada Abraham untuk percaya tentang siapa dia. Memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat ya, apakah Abraham beriman karena hanya sekedar beriman, karena dia percaya karena suara atau karena penglihatan yang luar biasa. Saya kira karena Tuhan sendiri yang memberikan iman itu kepada Abraham. Ya, tadi dari Yosua juga kita melihat bahwa Abraham diberikan satu janji-janji dan Abraham langsung percaya kepada Tuhan. Itu iman yang begitu besar, yang begitu indah, yang dicari oleh Tuhan. Ya, orang-orang yang punya iman seperti Abraham yang betul-betul begitu diberikan firman lalu dia percaya. Dan saya yakin Abraham percaya bukan hanya karena janji berkat gitu ya. Karena kita tadi melihat tidak hanya berkat saja, Abraham sudah hidup sangat nyaman gitu ya, dia tidak perlu berkat lagi. Tapi Tuhan memberikan satu tantangan untuk dia berani mengambil risiko di dalam kehidupan perjalanannya, walaupun dia tidak tahu. Tadi Yosua berkata dia tidak tahu kemana dia pergi. Tadi Ibu Deborah Wisnu juga berkata tidak hanya sendiri, tapi dia membawa rombongan yang begitu besar. Artinya dia harus bertanggung jawab untuk semua orang ini. Tetapi kita melihat Yosua berkata iman Abraham sungguh luar biasa gitu ya, mempercayai sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia, janji itu ya.
Dan tadi dari Tere kita melihat di ayat 7 bahwa Tuhan sering memberikan janji-janji yang mungkin secara manusia tidak masuk akal gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan iman kepada Abraham dan sekali lagi Abraham percaya. Kepercayaan Abraham itu dinyatakan dengan dia membuat mezbah, memberikan satu monumen iman di mana dia sudah melihat Tuhan dan bertemu dengan Tuhan dan mempercayai dia. Dan tadi dari Ibu Lili, iman tidak selalu mulus ya Bu ya. Kadang-kadang ada jatuh bangun, kadang-kadang kita harus diuji apakah iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan atau kepada diri sendiri. Dan ternyata Abraham juga sama seperti kita semuanya, suka mempercayai kemampuan diri sendiri. Secara manusia, wow, dia lihai sekali nih Abraham. Tetapi di mata Tuhan tidak, gitu ya. Itu merupakan satu pembohongan. Pembohongan bukan kepada Firaun saja, tapi terutama dia bohong pada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan janji, aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, gitu ya. Tapi Abraham masih belum ngeh gitu ya kayaknya. Mungkin perlu harus berkali-kali ditempa supaya imannya betul-betul nyata. Dan melalui peristiwa dengan Firaun ini, saya yakin Abraham harusnya belajar ya. Seperti kita semua, kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan. Ya, satu pelajaran yang luar biasa dari pasal 12, dan sungguh kita semua semoga belajar lebih dalam lagi, bukan hanya tentang Abraham, tapi tentang Allahnya Abraham. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Yulia yang sudah menyimpulkan, dan juga kepada Ibu Lili, Kak Yosua, dan Tere yang sudah bergabung malam hari ini untuk membagikan pelajaran-pelajaran berharga, dan pastinya ini menjadi pengalaman pribadi yang membuat kita harus mengintrospeksi diri kita kembali di hadapan Tuhan. Nah, rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung malam hari ini juga terima kasih banget untuk komentar, untuk respon, untuk pertanyaan, bahkan pelajaran penting yang sudah didapat. Silahkan nanti diterapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke, dan waktu sudah menunjukkan 20.40, kita akan segera menutup acara kita hari ini. Saya mohon dengan kasih Ibu Lili bisa menutup dalam doa, Bu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami kasih, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan dari Kejadian 12 ini. Kami mengucap syukur untuk segala kesimpulan, segala hal yang boleh kami pelajari, dan kami berjanji akan mengaplikasinya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan boleh pimpin kami sehingga apapun yang kami janjikan, apapun yang kami ucapkan, boleh sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai seluruh staf sabda dan apapun yang dilakukan Tuhan sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga firman-Mu boleh makin tersiar di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, thank you teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Salam. Salam Ayo PA. PA. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi di dalam PA online bareng seri Alkitab di jam yang sama 19.30 sampai selesai bersama dengan 2 guest kita lainnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjadi guest di waktu berikutnya, di bulan berikutnya, nanti silakan DM kontak kita. Nanti akan di-follow up oleh admin dari Ayo PA. Nah, dan minggu depan Bu, kita akan bertemu lagi masih dari kitab Kejadian, yaitu pasal 22. Ya, teman-teman siapkan ya, sebelum hari Senin sudah baca Kejadian 22. Iya.